Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, yang Anda sudah diberkati lewat channel Metanoia, jangan lupa ya subscribe, like, beri komen, dan juga bagikan kepada semua grup-grup di WhatsApp, di Instagram, di FB, dan seterusnya dan sebagainya, supaya Anda memberkati banyak orang. Dan jangan lupa tombol lonceng dipencet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Kita doa dulu. Tuhan Yesus, urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, Roh Kudus ambil alih seluruh hidupku. Bimbing aku berbicara supaya tidak menghujat, supaya tidak menghina, tetapi saya bisa membawa kedamaian, meluruskan semuanya, karena kami bukan tujuan mengejek, meledek, tapi tujuan kami supaya kami boleh saling menerima kelemahan kami masing-masing, untuk kami bisa berubah hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Tuhan kami yang kudus kami berdoa. Amin. Iya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, saya baru juga lihat video ya, lucu video ini, tapi juga miris hati saya lihat video ini ya. Anda nggak sabar lagi, langsung aja lah ya. Ini dia videonya. Ini ada dua kemungkinan ya. Ini naik haji atau umroh, tetapi saya lebih cenderung kepada umroh. Nah, terus kenapa mereka sampai seperti itu ribut? Ya, asumsi saya mungkin mereka nggak husuk ya, nggak husuk waktu mereka datang ke Allah ya, datang ke Allah, mereka nggak husuk, sehingga terjadilah gesekan satu sama lain ya, egosentris masing-masing muncul. Entah apapun itu persoalan awalnya, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah terjadi satu keributan lah di tanah suci yang dianggap mereka itu tanah suci. Terjadi sebuah keributan seperti ini. Kenapa ini saya jadi topik pembicaraan? Saudara, bukan untuk kita menghujat, menghina, menjelekkan, bukan. Supaya mereka-mereka juga, saudara-saudari kita, khususnya yang beragama Islam ini, kalau melihat ada pendeta sama pendeta ribut juga ya wajar-wajar saja gitu loh. Terus ada gereja satu sama gereja lain ribut, ya, ribut mulut maksudnya, ya wajar-wajar saja, ya. Terus ada juga pendeta satu sama pendeta lain nggak cocok, ya, saingan. Menurut saya, ya nggak usah kita panas-panasi, kompor-kompori, ya wajar-wajar saja gitu aja. Yang penting jangan kita, ya. Contoh sederhana ya. Kalau ada orang mencaci maki saya, ya biarin, itu mulut dia. Tapi mulut saya tidak saya berikan disewa, berapapun sewanya, untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, lu bis, ku sewa dulu mulutmu untuk mengucapkan ini, mencaci maki itu ini. Saya nggak mau. Tapi kalau mulut dia, saya mau bilang apa? Itu kan mulut-mulut dia. Ya kan begitu. Jadi rekan-rekanku yang Islam ya, itu kalau Anda melihat ada pendeta atau orang Kristen yang mungkin berkelahi, ataupun gereja satu sama gereja lain saling bersaing, sepertinya tidak cocok, ataupun ya sampai terjadi keributan, nggak perlulah kita terus menyalahkan agama orang, menyalahkan Tuhan orang, nggak perlu. Karena itu kan oknum, ya kan? Ya kalau mau oknumnya saja gitu loh. Yang tadi itu bukan agamanya, saya yakin bukan agamanya yang mengajarkan begitu. Itu oknum-oknumnya. Coba tampilkan sekali lagi bro, ya. Itu oknum-oknumnya saja yang begitu, gitu loh. Oleh karena itu, lewat
peristiwa ini, maksud saya mari kita saling menerima kelemahan satu sama lain. Makanya Alkitab bilang, terimalah orang yang lemah. Ya, ayomi mereka, lindungi mereka. Karena ada orang-orang yang lemah imannya, yang suka sakit hati, dendam, benci, marah, ribut, berkelahi. Kita jangan salahkan agamanya, itu orangnya. Sehingga kita rakyat Indonesia ini tidak langsung cepat meresponi ketika ada agama tertentu yang berbeda dengan agama saya atau dengan agama kita, ribut, terus kita bicaranya masalah agamanya. Contoh, misalnya teroris. Ya saya rasa itu bukan diajarkan oleh ulama-ulama yang berpendidikan ya. Itu yang ngajarkan mungkin orang-orang yang nggak punya pendidikan gitu. Atau pendidikannya tinggi tetapi sesat ya. Sehingga mengajarkan bunuh diri dan sebagainya. Jangan pula kita kaitkan juga itu ke agama, itu ke orang-orangnya saja gitu. Jadi maksud saya dengan adanya pemikiran seperti ini menjaga kerukunan antar umat beragama. Tapi tetap menginjil harus. Itu nggak bisa di stop tuh amanat agung ya. Nggak boleh dihapus ayat itu. Bagaimana cara kita menginjil? Itu hikmat Tuhan. Supaya kita tidak melanggar hukum. Supaya kita tidak masuk penjara. Bagaimana caranya? Kan tujuannya jiwa yang dimenangkan. Jiwa yang dibawa ke Yesus. Ya kan? Percuma kita berkuar-kuar ribut juga. Menghina-hina agama orang lain. Toh juga nggak ada yang dimenangkan bagi Tuhan. Lebih baik kita dengan hikmat Allah. Ya, karena kita ini domba di tengah serigala. Dengan hikmat Tuhan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita bisa bawa jiwa kepada Tuhan. Kita bisa bahagia istri dan anak kita. Walaupun kita tetap tegas, tapi ada koridor-koridor ya. Ada korelasinya. Kemana? Kepada kebenaran firman, bukan kepada yang lain. Korelasinya itu jangan ke yang lain, kepada firman itu. Gitu loh. Sehingga kita bisa tetap eksis melayani. Mungkin Anda pikir, oh nggak apa-apa masuk penjara demi Yesus. Iya, kalau ada yang punya pikiran begitu, saya juga nggak bisa membantah ya. Ya, tetapi menurut saya, kalau kita di penjara, ruang lingkupnya kan terlalu kecil tuh, ya kan? Kalau kita di luar, kita dapat impresi nih, ya kan? Wah, ada jiwa-jiwa di mana nih? Di Bandung, kita bisa kunjungi. Tapi kalau kita di penjara, nggak bisa kan? Ya tapi kalau toh kita karena Injil masuk penjara nggak ada masalah juga. Tapi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Mari rekan-rekanku yang agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, jangan kita saling menghujat, tapi mari kita memberitakan yang kita yakini itu kebenaran. Siapapun yang mau terima silakan, karena dilindungi oleh undang-undang, oleh konstitusi. Saya boleh hari ini masuk agama apa saja. Dan Anda juga boleh hari ini masuk ke agama apa saja. Anda boleh hari ini menyembah dengan cara bagaimana. Saya juga boleh menyembah dengan cara bagaimana. Hanya satu yang tidak boleh. Kita merusak orang lain, memfitnah orang lain, menganiaya orang lain, mengancam orang lain, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya saya mau nyembah ini, itu boleh-boleh aja. Siapa yang larang? Pemerintahnya nggak bisa larang. Saya mau nyembah kayu ini juga nggak ada yang larang. Iya kan? Siapa yang mau larang? Oke, mari kita doa. Tuhan Yesus, urapi kami, tuntun langkah-langkah kami, kontrol lidah mulut bibir kami, supaya membawa kedamaian dimanapun kami berada. Kuasa kegelapan iblis setan, kuasa-kuasa jin, roh-roh jahat, iblis setan, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami stop pengajaran jin. Haleluya. Amin.